orang yang belajar sejarah akan menjadi bijak, atau orang bijak adalah orang yang belajar sejarah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Guru Sejarah. Di sini kita nanti akan belajar sejarah. Namun sebelum kita belajar sejarah, kita wajib mengetahui apa itu sejarah. Ada yang tahu apa itu sejarah? Kisah masa lalu, kisah-kisah klasik, dongeng-dongeng masa lampau. Nah, kita akan mempelajari sejarah dari beberapa aspek. Yang pertama dari kata sejarah itu sendiri. Kenapa sejarah dinamakan sejarah? Yang kedua, sejarah dalam bahasa asing, seperti bahasa lain. Nanti kita akan sebutkan di sana. Dan sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama, kata sejarah. Dari manakah kata sejarah itu berasal? Kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang di sana artinya syajaratun, yaitu artinya pohon. Di mana orang-orang terdahulu menggambarkan bahwasanya ada yang namanya pohon silsilah dan bentuknya seperti pohon. Seperti contohnya misalnya kalian mempunyai seorang kakek. Kemudian kakek kalian punya anak kalian adalah ayah kalian. Nah, di situ juga kalian nanti ayah kalian punya anak kalian. Kalian punya anak, kemudian anak kalian punya anak lagi yang disebut dengan cucu. Nah, apabila digambarkan itu seperti sebuah pohon dari daun, ranting sampai ke akar. Nah, itulah kenapa sejarah dikatakan atau diambil dari kata syajaratun. Kita ambil contoh saja dari kerajaan Mataram. Karena memang sejarah-sejarah itu kebanyakan memang mengkisahkan tentang kerajaan-kerajaan terdahulu dari nenek moyang sampai nanti raja terakhir. Kita contoh Raja Mataram itu ada namanya Ki Ageng Pemanahan. Kemudian dia mempunyai anak lagi sampai nanti ke Ki Ageng Rangsang, kemudian Raden Mas Jolang, dan sampai ke Sultan Agung. Nah, dari Sultan Agung ini nanti dia melahirkan nih. Kan kerajaan Mataram sampai kebanyakan kerajaan Mataram itu kan di masa Sultan Agung. Nah, ini pohonnya. Kemudian dia punya anak Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3. Nah, ini nanti bila digambarkan itu seperti sebuah pohon. Seperti itu. Kenapa sejarah dikatakan sejarah seperti itu. Jadi dia seperti sebuah pohon. Jadi ya itulah etimologi sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajaratun. Kemudian secara etimologi sudah bahwa sejarah berasal dari kata syajaratun. Kita selanjutnya ke sejarah menurut bahasa. Dari bahasa-bahasa lain. Karena memang materi tentang sejarah ini juga ada di bahasa lain. Seperti kita ketahui dalam bahasa Inggris, apa coba? Ada istilah history. Nah, itu artinya adalah masa lalu. Kemudian dalam bahasa Yunani ada istilah historia. Nah, historia sendiri itu adalah memiliki arti sebuah ilmu pengetahuan tentang masa lalu yang erat kaitannya dengan manusia. Kemudian dalam bahasa Jerman ada Geschichte. Apa itu Geschichte? Geschichte adalah segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan ada hubungannya dengan manusia. Kemudian dari bahasa lain, tadi kita bahasa Inggris sudah, history, bahasa Yunani sudah, bahasa Jerman sudah. Kemudian kita ada bahasa lain yaitu bahasa Belanda, yaitu Geschiedenis. Geschiedenis sendiri adalah memiliki arti segala sesuatu yang telah dilakukan oleh manusia. Itu tentu saja di masa lalu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya sejarah itu secara garis besar, baik itu secara etimologi, di mana itu adalah pohon yang merupakan runtutan waktu. Dalam bahasa lain juga sejarah itu membahas tentang masa lalu. Tentu saja apa saja yang setelah dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan sejarah dari para ahli. Kita mengenal ada J.H. Walsh. Dia mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah segala sesuatu yang atau segala sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang bermakna atau penting bagi manusia. Contohnya saja kalian menulis sejarah. Seperti saat kalian update status. Itu kan peristiwa penting bagi kalian. Atau kalian ulang tahun. Atau kalian menerima rapot. Nah, itu catatan-catatan penting
bagi kalian. Tentu saja itu menjadi sejarah bagi kalian. Namun untuk skala yang lebih besar, contohnya adalah sejarah kemerdekaan, itu peristiwa penting. Kemudian sejarah gerakan 30 September itu juga peristiwa penting yang akan merubah perpolitikan Indonesia. Kemudian kita beralih lagi ke sejarawan luar negeri atau ilmuwan luar negeri, yaitu Jeffrey Bryce. Dia mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah segala sesuatu yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan manusia. Itu adalah sejarah di masa lalu tentunya. Nah, contohnya saja kita ambil contoh Kitab Negara Kartagama. Kitab Negara Kartagama itu adalah catatan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Di sana ada satu tadi apa? Dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan manusia. Tentu saja apa yang terjadi dalam Kitab Negara Kartagama itu adalah sesuatu yang dipikirkan pada masa itu, terutama oleh penulisnya. Kemudian dikatakan, apa saja dikatakan dan dilakukan, karena itu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Atau kita ambil contoh sejarah yang penting bagi kalian. Kalian update story WA, itu kan segala sesuatu yang kalian pikirkan. Kalian memikirkan sebelum update status, kalian memikirkan nih, mau update status apa ya. Kemudian kalian mengatakan, menuangkan dalam tulisan, dan tentu saja itu akan menjadi sebuah perbuatan yang kalian lakukan. Wah, lagi kayak gini nih. Nah, seperti itu. Kemudian ada Kunto Wijoyo. Dia mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Nah, menarik ini. Dari penjabaran Kunto Wijoyo ini sangat menarik karena kita ketahui sendiri bahwasanya sejarah itu adalah peristiwa di masa lalu. Kemudian kita pelajari sekarang, kita hidupkan lagi menjadi sebuah cerita dan kita ceritakan peristiwa itu untuk dipelajari, untuk menjadi bimbingan kita di masa yang akan datang. Masih banyak lagi definisi sejarah dari para ahli. Kalian bisa mencari di buku dan catatan seperti definisi dari Nugroho atau Susanto, Patrick Garden, kemudian ada juga Herodotus, bapak sejarawan dunia, dan ada Aristoteles. Banyak, kalian bisa mencari referensi dimanapun berada. Yang jelas dari memahami sejarah itu sendiri, kita bisa mempelajari bahwasanya memang sejarah itu sangatlah atau amatlah penting untuk dipelajari. Bahkan kata-kata bijak mengatakan orang yang belajar sejarah akan menjadi bijak, atau orang bijak adalah orang yang belajar sejarah, seperti itu. Kemudian tadi ya, kita sudah membahas tentang definisi sejarah itu, di mana sejarah itu memang erat kaitannya dengan masa lalu. Kemudian ada contoh lagi tadi, peristiwa kemerdekaan negara Kartagama. Nah, di sana tentu saja ada pelaku dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi dari sejarah itu sendiri. Yang pertama adalah siapa yang menulis sejarah itu, siapa yang ditulis dalam sejarah itu atau menjadi pelaku dalam sejarah itu. Yang pertama adalah manusia. Ini adalah unsur penting dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, kita selalu mengatakan masa lalu. Berarti ini adalah tentang waktu. Kemudian tentu saja kalau sudah kita tahu masa lalu, kemudian siapa pelakunya, tentu lokasi kejadian sebuah peristiwa itu dibutuhkan. Nah, inilah yang disebut dengan ruang. Nah, tiga unsur ini adalah unsur penting dalam sejarah, yaitu waktu, apalagi manusia, dan ruang. Atau bisa dibalik, manusia, ruang, dan waktu. Kita akan menjabarkan satu persatu. Nah, unsur sejarah dari tiga tadi kita bisa sebutkan, yaitu manusia. Apa sih tugas manusia dalam sejarah? Yang pertama, dia menjadi subjek, atau orang yang menceritakan sejarah, atau yang menulis sejarah. Yang kedua, dia menjadi objek sejarah itu sendiri, atau orang yang diceritakan dalam sejarah. Kita ambil contoh peristiwa kemerdekaan. Dalam peristiwa kemerdekaan itu, ada orang yang mengisahkan tentang sejarah itu sendiri. Kemudian ada juga pelaku-pelaku dalam sejarah itu, dalam peristiwa itu. Nah, siapakah saja peristiwa kemerdekaan itu? Kita persempit lagi waktunya proklamasi kemerdekaan ya. Nah, di sana ada Soekarno, ada Hatta, ada pengibar bendera, dan ada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, itulah manusia sebagai objek sejarah. Kemudian waktu
sejarah. Kita selanjutnya, unsur selanjutnya adalah waktu sejarah. Unsur waktu dalam sejarah. Nah, unsur waktu dalam sejarah di sini sangatlah penting karena memang sejarah tidak bisa dipisahkan dengan unsur waktu ini, karena memang ini adalah sejarah itu seperti runtutan kisah-kisah di masa lalu. Nah, waktu dalam sejarah, unsur dalam waktu sejarah ini menjadi sangat menarik karena dalam sejarah ada istilah Endmalk atau sejarah itu unik. Kenapa unik? Karena dia hanya terjadi dalam satu kali peristiwa. Kita ambil contoh lagi, peristiwa kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu hanya terjadi satu kali. Misal pun ada proklamasi lain, tapi waktunya berbeda. Nah, proklamasi Indonesia yang dicatat dan diakui saat ini adalah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian setelah waktu, kita paham, sudah sampai ini paham ya, kenapa unsur waktu dalam sejarah itu penting. Atau sejarah itu ada unsur waktu. Selanjutnya ada unsur ruang atau unsur tempat. Nah, sebuah peristiwa itu terjadi tidak mungkin ada di suatu lokasi. Kita mengenal dalam sejarah itu ada sejarah dunia, kemudian sejarah Indonesia, sejarah Eropa, kemudian lebih sempit lagi sejarah lokal. Nah, sama. Sejarah ini membutuhkan tempat atau peristiwa terjadi. Dan sejarah itu hanya terjadi juga dalam satu tempat, tidak mungkin terjadi di tempat lain. Contohnya saja, serangan umum 1 Maret. Itu terjadi kapan? Pada 1 Maret tentunya. Tapi lokasinya hanya ada di Yogyakarta. Nah, itu sejarah lokal. Itu menjadi sejarah lokal. Dan menjadi tempat di mana sebuah peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, dari sini bisa jelas ya, makna dari atau unsur-unsur sejarah itu dari ruang, waktu, dan manusia. Yang pertama manusia, kita contoh tadi kemerdekaan. Manusianya siapa? Soekarno, Hatta, dan lainnya. Waktunya kapan? Waktunya adalah 17 Agustus pada pukul 10, pengibaran bendera. Kemudian ruangnya di mana? Di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56. Nah, di situ peristiwa sejarah melibatkan unsur manusia, ruang, dan waktu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak terkait dengan dasar-dasar sejarah. Nanti kita akan membahas materi lainnya pada kesempatan yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap cintai sejarah kalian.